Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nur Jayadi, selaku dosen pengampu mata kuliah komputer bisnis. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ke-9, kita akan membahas yang namanya Microsoft Office Word. Mungkin teman-teman sudah sering menggunakannya, atau jika ada yang masih belum pernah menggunakan aplikasi ini, kita bisa belajar melalui video ini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Microsoft Office Word Part 1 untuk sesi yang pertama, karena nanti di pertemuan yang ke-10 nanti ada kelanjutan tentang materi Microsoft Office Word sesi kedua Part 2. Saya bikin share screen. Jadi pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas materi Microsoft Office Word. Ya. Pada materi Microsoft Office Word ini, apa saja yang akan kita pelajari, diantaranya yaitu mempersiapkan lembar kerja baru, bagaimana caranya kita membuat lembar kerja baru, kemudian bagaimana kita memanfaatkan template yang sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Office Word, kemudian bagaimana cara mengetik dan melakukan format dokumen. Ini yang paling penting jika kita ingin menggunakan atau membuat sebuah dokumen, entah itu proposal, entah itu surat, atau yang lainnya, sesuai dengan format-format yang telah ditentukan, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita memanfaatkan yang namanya fasilitas dari clipboard. Kemudian bagaimana caranya kita membatalkan atau mengulang perintah yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Kemudian bagaimana caranya kita memanfaatkan menu untuk mencari search dan mengganti atau replace, find and replace. Kemudian bagaimana caranya kita menyimpan dan membuka sebuah dokumen, terutama dokumen dengan tipe file Microsoft Office Word. Tujuan dari materi atau pertemuan 9 ini diharapkan nanti mahasiswa mampu membuat lembar kerja baru, mengetahui cara bekerja dengan template, kemudian mampu mengetik dan melakukan format dokumen, mampu menggunakan fasilitas clipboard, kemudian mampu mengetahui cara membatalkan atau mengulang, kemudian mampu mengetahui cara mencari dan mengganti sebuah tulisan atau sebuah kata atau narasi, kemudian mampu mengetahui cara menyimpan dan membuka dokumen, terutama dokumen Microsoft Office Word. Kita ketahui bahwa Microsoft Office Word merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh Microsoft, ya, digagas oleh Bill Gates, ya, salah satu pendiri, pencetus atau yang membuat yang namanya perusahaan Microsoft. Kita ketahui beberapa tahun yang lalu Bill Gates dimandatkan sebagai orang terkaya karena kita ketahui produk dari Microsoft tidak hanya Office Word ini. Salah satu diantaranya yaitu operating system, seperti itu. Microsoft Office product, banyak sekali produk-produk yang diciptakan oleh Microsoft, terutama Microsoft Office. Di antaranya yaitu Outlook, ya, yang berkaitan dengan email, kemudian Microsoft Office Access, ya, yang berkaitan dengan database, kemudian Microsoft Office PowerPoint yang berkaitan dengan presentasi, kemudian Microsoft Office Word yang berkaitan dengan kata-kata atau pengolah kata, gitu ya. Kemudian Microsoft Office Excel yang berkaitan dengan angka, ya, kemudian Microsoft Office Visio yang berkaitan dengan desain atau chart, ya, atau flowchart, ya, berupa bahkan gitu. Itu kita bisa memanfaatkan aplikasi dari Microsoft Office Visio, dan masih banyak produk-produk yang diciptakan oleh Microsoft Office, ya. Ada OneNote dan lain sebagainya, ya.
Sedangkan apa sih, mungkin teman-teman menanyakan apa sih yang dimaksud dengan Microsoft Office Word itu dan fungsinya apa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa Microsoft Office Word merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft, ya, untuk mengolah kata, untuk membuat sebuah dokumen yang profesional, ya. Mungkin nanti teman-teman bertanya-tanya apa fungsinya. Ya, tentunya Microsoft Office Word ini untuk pengolah kata. Kita ingin membuat surat, kita ingin membuat dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan kata-kata, proposal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Bisa memanfaatkan yang namanya Microsoft Office Word. Ya, sehingga menurut buku panduan dari EBIS, ya, disampaikan bahwa Microsoft Office Word itu merupakan sebuah program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menciptakan sebuah dokumen yang berkualitas profesional, memungkinkan Anda untuk mengetik dan memformat teks, memperbaiki kesalahan, menampilkan pekerjaan sebelum dicetak ke dalam printer. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Microsoft Office Word merupakan aplikasi dari komputer yang digunakan untuk pengolah kata. Secara simpelnya seperti itu. Pak, apakah Microsoft Office itu free atau berbayar? Sebenarnya ya, Microsoft Office itu merupakan aplikasi yang dijual belikan, ya, oleh Microsoft, tidak free. Tetapi saat ini yang kita rasakan yaitu teman-teman bisa memanfaatkan Microsoft Office Word dengan begitu mudah, gitu ya, karena sudah punya aplikasi, kemudian punya apa namanya serial number-nya, gitu kan. Yang seharusnya satu paket Microsoft Office itu kalau tidak salah antara 700 sampai 1.200.000. Itu sepaket satu device, ya, satu serial number, harganya seperti itu. Ini beda lagi dengan yang namanya operating system apa namanya Windows, ya, itu beda lagi. Jadi ada paketan sendiri Windows dan Microsoft Office seperti itu. Tetapi ada juga yang satu paket. Jadi pada saat kita menginstal Microsoft Windows, ya, operating system Windows, itu sudah satu paket dengan yang namanya Microsoft Office. Ya, jadi terinstall dengan otomatis nanti akan tersedia Word, PowerPoint, Excel, Access, kemudian Publisher dan lain sebagainya. Itu yang yang berlisensi. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, aplikasi pengolah kata apa yang sering teman-teman gunakan? Yang jelas biasanya teman-teman hanya menggunakan atau mengandalkan yang namanya Microsoft Office Word. Sebenarnya tidak hanya Microsoft Office Word saja sebagai aplikasi pengolah kata. Yang paling sederhana di sini saya sebutkan itu ada Notepad. Paling sederhana, tetapi kelemahannya Notepad ini hanya berupa teks dan extension tipe filenya yaitu .txt. Bisa digunakan untuk pemrograman HTML atau pemrograman yang lainnya, gitu ya. Kemudian ada yang namanya WordPad. Ini lebih lengkap daripada Notepad. WordPad ini sudah ada menu gambar, menu apa namanya teks, toolbarnya sudah mulai banyak, dan lebih lengkap lagi yang namanya Microsoft Office Word. Karena berbayar tentunya, ya, maka Microsoft Office Word ini banyak sekali fitur-fitur yang telah disediakan situ. Kemudian disediakan oleh Google yang namanya Google Doc. Kemudian ada WPS Writer. Kemudian kalau yang open source yang teman-teman tidak harus beli paketannya, itu ada aplikasi Open Office, ya, open source, ya, bisa digunakan oleh siapa saja yang ingin menggunakan yang berkaitan dengan pengolahan kata. Ada Open Office Writer, ada API Word, ada Keyword. Tuh. Secara
history ya. Logo dari Microsoft Office Word itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Di sini dapat dilihat bahwa Microsoft Office Word ini dirilis pada tahun 1983 dengan logo yang paling simpel berupa kata saja. Kemudian 87 muncul lagi, kemudian 91, 93, 95, 99, dan 2003. Kemudian berkembang lagi 2007, kemudian berkembang lagi penambahan beberapa fitur di 2010 ya, kemudian beralih lagi ke 2013 dan sebenarnya di sini ada version Microsoft Office Word version 2016, tapi di sini untuk logonya itu sama dengan Office Word 2013. Kemudian yang saat ini ada 2019 dan muncul lagi ya, yang saya dapat info tapi saya masih belum pernah menggunakannya, itu ada Microsoft Office Word versi 2021 dan untuk logonya sama dengan yang Microsoft Office Word 2019 itu. Untuk fitur-fiturnya itu tentunya ada beberapa fitur tambahan, entah itu di sistemnya atau di fitur-fitur yang lainnya. Ya. Ini merupakan jendela, ya, jendela dari dokumen Microsoft Office Word. Kalau tidak salah, kalau dari bentuknya ini versi yang 2007. Ya. Di sini ada yang namanya Quick Toolbar, Quick Access Toolbar di atas ini. Kemudian di sini ada tab, ya. Kemudian kalau yang saya kotak ini disebut sebagai ribbon. Kemudian untuk dokumen 1, Microsoft Word ini merupakan title bar-nya. Kemudian di sini sebagai rule atau penggarisnya untuk menentukan garis batas atau yang lainnya. Kemudian di sini ada namanya dialog box launcher, ya, ada untuk font, paragraf, clipboard dan lain sebagainya. Sedangkan yang di bawah ini merupakan status bar dan yang kotak warna putih ini merupakan dokumen area di mana kita untuk bekerja, membuat sebuah teks, membuat sebuah dokumen di situ. Kemudian di sini ada view button, kemudian di sini untuk zoom control, ingin memperkecil atau memperbesar. Nanti akan kita praktekkan secara langsung Microsoft Office Word. Dan di sini perbedaan beberapa menu ribbon dan grup ya. Kalau secara warna kuning ini kotaan ya, kumpulan dari beberapa menu grup ya, itu dikatakan sebagai ribbon ya. Di sini ada clipboard, grup clipboard, font, kemudian paragraf dan masih banyak menu-menu yang lainnya di sini. Tetapi untuk yang file, home, insert, design, layout dan sebagainya ini merupakan merupakan menu dari Microsoft Office Word ya. Sedangkan untuk menu home banyak sekali fitur-fitur yang telah disediakan, diantaranya ya ada beberapa grup clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Ya. Banyak fitur yang akan kita gunakan di sini, ya, terutama di pertemuan yang 9 dan pertemuan 10 nantinya. Menu home terdiri dari 5 grup, yaitu clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Ini untuk versi kalau tidak salah 2010. Kemudian untuk menu insert di sini ada beberapa fitur yang telah disediakan ya, untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen berupa objek gambar, tabel, shape, karakter spesial, simbol, dan link ke file yang berada di luar dokumen ke internet atau sampai kepada internet berupa hyperlink. Bisa kita masukkan linknya dalam sebuah dokumen. Kemudian untuk page layout ya, untuk mengatur
lembar kerja dan menyesuaikan segala hal yang berkaitan dengan halaman lembar kerja dari Microsoft Word. Kemudian untuk menu reference ya ada beberapa menu tersedia di situ, ada mulai dari tab konten, footnotes ya, citation dan bibliografi, kemudian caption, index, table of authority. Ya nanti untuk membuat sebuah daftar isi nanti untuk kelompok yang pertemuan 10 itu akan menggunakan yang namanya tabel of content. Dan juga jika kita ingin membuat sebuah dokumen buku atau skripsi bisa yang namanya memanfaatkan yang namanya file footnotes ini. Kemudian jika kita ingin menyusun sebuah skripsi yang berkaitan dengan referensi dan aplikasi yang namanya Mendeley itu nanti bisa memanfaatkan dari menu reference di citation dan bibliografi. Nah, di sini sampaikan menu reference digunakan untuk menandai teks atau objek untuk mengikuti secara sekuensial atau berurutan fungsi jenis reference yang digunakan. Sedangkan untuk menu My Links ya, My Links ada beberapa menu di sini, create, start mail merge ya, kemudian write answer field, review result dan finish. Nah nanti ini juga akan kita gunakan di pertemuan yang ke-10 ya, yang berkaitan dengan mail merge ya. Sampaikan sini mailing ini fungsinya untuk mengolah dokumen persuratan yang berkaitan dengan surat. Kemudian ada menu yang namanya review. Ya, review ini ada beberapa menu yang telah disediakan ya, teman-teman nanti bisa mencoba ya. Di sini menu review memiliki fungsi untuk mencermati dokumen baik tata bahasa, pembacaan, terjemahan, pemberian komentar, membandingkan protek maupun sampai pada pemberian dan penghilangan link atau tautan. Di sini juga kita akan bisa mempraktekkan di pertemuan yang ke-10. Tuh. Kemudian menu view juga disediakan oleh Microsoft Office Word ya. Di sini menu view ini memiliki sejumlah icon ya, perintah kerja untuk ribbon-nya. Secara umum menu ini difungsikan untuk melihat dokumen dalam beberapa bentuk ya, seperti kalau kita ingin dalam satu layar itu ada dua lembar kerja yang bisa kita gunakan. Kita bisa membuat yang namanya split ya, kalau kita ingin berbentuk bentuk lembar kerjanya bentuk web layout, kita bisa memanfaatkan yang namanya web layout. Itu yang bisa saya sampaikan beberapa menu dari lembar kerja. Nanti kita akan praktek langsung di Microsoft Office Word. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk bagaimana sih caranya kita membuat sebuah lembar kerja baru ya. Ya, teman-teman ya, untuk lembar kerja baru ya, saya akan buka bisa melalui yang namanya Windows ya, tombol Windows ini, atau langsung menu yang tersedia di layar yaitu Microsoft Office Word. Kita klik di situ. Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk membuka file Microsoft Office Word ya. Kalau sudah ada tampilan semacam ini, maka ini merupakan awal dari kita menggunakan Microsoft Office Word. Untuk 2016 kebetulan yang saya pakai ini merupakan versi yang 2016 ya. Beda untuk membukanya beda dengan yang versi 2003 tentunya ya. Ya, di sini sudah ada namanya awal dari kita menggunakan Microsoft Office Word. Di sini ada blank dokumen, kemudian
di sini juga disediakan beberapa template yang bisa kita gunakan. Yang pertama, untuk sementara kita menggunakan yang namanya blank dokumen terlebih dahulu. Ya, bisa menggunakan yang new, klik new, kemudian blank dokumen, atau juga kalau kita ingin membuka file yang baru, kita bisa menggunakan menu yang namanya open, kemudian kita browse, pilih dokumen Word yang akan kita buka. Tetapi saat ini kita akan membuat dokumen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu blank dokumen. Kita klik sini. Ya, ini merupakan ya tampilan dari lembar kerja dari Microsoft Office Word. Ya, di sini seperti saya sampaikan, di sini merupakan tampil beberapa tampil ribbon dengan beberapa grup, kemudian di sini ada menu file, home, insert, design, layout, reference, my link, review, view, help, ya. Karena saya ada aplikasi Nitro yang saya install, maka aplikasi tersebut tertanam di dalam Microsoft Office Word, karena nanti Nitro kan bisa untuk converter ke dalam PDF. Tetapi kalau teman-teman tidak menginstal aplikasi tersebut, tidak masalah, dan nanti tidak akan muncul di sini, gitu ya. Oke, kemudian apa yang bisa kita gunakan, ya, apa yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft Office Word ini. Untuk menu-menu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di situ ada penggaris ya untuk mengetahui batas, ya, batas dari lembar kerja dari Microsoft Office Word, ya. Bagaimana cara untuk mengatur lembar kerja? Ya. Yang pertama, ya, kita bisa klik yang namanya layout, situ ada nama page setup, ya, kita pilih di sini, ya, ada margin yang kita gunakan berapa, ya. Contoh untuk penyusunan sebuah skripsi gitu ya, 4433, biasanya top itu yang dibutuhkan adalah 4, ya, kemudian left itu juga 4, ya, maka kita klik di sini 4, kemudian bottom ini biasanya adalah 3, ya, kemudian right sebelah kanan biasanya 3, ya. Nah, karena biasanya teman-teman harus memastikan apakah di sini itu sudah dalam bentuk senti atau masih inci. Berhubung di sini sudah berbentuk inci, berbentuk senti, mohon maaf, maka kita tidak perlu merubah ke dalam senti. Karena saya terbiasa menggunakan sentimeter, tidak menggunakan inci, seperti itu. Kemudian orientasinya apa? Potret tanpa landscape. Kalau potret tinggal klik yang potret, kemudian kita pilih yang namanya OK. Ya, maka batas margin dari lembar kerja Microsoft Word kita sudah tampil seperti ini, ya. Sebelah atas 4, kemudian sebelah kiri 4, kemudian sebelah kanan adalah 3, kemudian yang bawah adalah 3, seperti itu. Pak, tadi kan disampaikan untuk menentukan sentimeter itu dari mana tadi, Pak? Teman-teman bisa melihat di sini, ya, ada option, kemudian di sini ada pilihan itu advance, ya. Di sini teman-teman memilih sentimeter, bukan yang inci, ya. Pilih sentimeter. Karena kalau nanti kita pilih yang inci, ya, ini nanti ukuran standarnya ukurannya adalah inci, seperti itu. Jadi advance, kemudian di show measurement in unit of centimeter, gitu ya. Oke. Kemudian Pak, tadi kan Pak Yadi sempat menyebutkan bagaimana caranya untuk membuat dokumen dengan memanfaatkan yang namanya template. Ya, teman-teman bisa kita ulangi lagi membuat sebuah dokumen, ya, dengan new, ya, dengan memanfaatkan template. Nah, di sini sudah disediakan beberapa template yang teman-teman bisa gunakan di sini, ya. Ada beberapa template untuk membuat CV, untuk membuat lamaran kerja, untuk apa namanya semacam brosur dan lain sebagainya. Tinggal kita pilih apa yang kita inginkan. Oh, untuk membuat CV di sini, kayaknya ini cocok. Nah, kita nanti tinggal memilih saja di situ. Kita pilih create, ya, di sini. Nah,
template sudah akan tersedia di sini. Tinggal nanti kita memasukkan gambar, kita masukkan di sini, kemudian nama kita tampilkan di sini, dan biodata yang kita gunakan di sini. Insya Allah teman-teman sudah sering menggunakan yang namanya menu template yang ada di Microsoft Word. Ya, oke, ya saya close ya. Oke. Kalau kita ingin simpan pakai save, kalau kita tidak ingin menyimpan pakai don't save. Ya. Kemudian ya, kalau kita ingin sudah tersedia lembar kerja, ya, tinggal kita ingin memanfaatkan ya, bagaimana cara memanfaatkan lembar kerja ini untuk mengetik ya. Kita ketik dokumen di sini, contohnya mungkin saya buat contoh mengetik dan melakukan format dokumen ya. Ketika teks yang telah Anda buat terlihat biasa saja, Anda mengatur tampilan pada teks Anda menjadi terlihat lebih profesional. Nah, setelah ada teks semacam ini, teman-teman bisa mengatur sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan format yang ingin ditentukan. Salah satu contoh, ya, ingin teman-teman font defaultnya font dari Microsoft Office Word ini defaultnya adalah Calibri. Kalau nggak salah di versi 2010 ke atas itu sudah Calibri. Kalau nggak salah 2003 itu Times New Roman. Nah, sini Calibri. Teman-teman ingin menginginkan apa? Oh, Times New Roman. Kita lupa, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih font, kemudian kita pilih Times New Roman, kemudian font ukurannya berapa? 12, biasanya kan skalanya 12. Kemudian apakah ingin kita ketik bold ya? Tinggal klik namanya bold di sini, atau bisa menggunakan fungsi cepat dengan menggunakan keyboard, yaitu mengklik yang fungsi dari CTRL plus B adalah bold, CTRL adalah kontrol secara bersama-sama. Nah, maka bentuk tulisannya adalah bold semacam ini, gitu ya. Kemudian teman-teman ingin mengatur line spacing-nya. Line spacing itu jarak antar satu baris dengan baris yang lainnya. Ya, ini kan nggak beraturan. Coba teman-teman lihat. Ya, apakah jarak yang antara judul ini dengan di bawahnya apakah sama? Tentunya tidak sama. Saya ingin standarnya adalah 2, 1,5. Nah, juga tidak terlihat ini tidak sama antara yang atas dengan yang bawah. Ya, teman-teman harus memeriksa, memastikan apakah line spacing-nya after sama before-nya itu sudah 0. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Teman-teman bisa klik di sini ya, pilih yang namanya sini ya, untuk line spacing option kan 1,5. Belum tentu antara jarak yang satu dengan yang lainnya itu sama. Dipastikan dulu line spacing option-nya. Nah, di sini ada spacing before-nya 0, oke, kemudian after-nya 8, sehingga jaraknya lebih lebar di sini. Maka kita jadikan 0. Supaya apa? Antara after sama before-nya itu sama di sini. Ini dianggap satu paragraf, ini paragraf yang lainnya. Ya, kita baru klik OK. Nah, sehingga jarak antara line spacing di sini sama ini sudah sama. Seperti itu. Banyak sekali fungsi-fungsi yang teman-teman dapat gunakan secara cepat ya, menggunakan keyboard ya. Untuk miring di sini kan tinggal klik yang namanya italic gitu ya, atau CTRL-I, kemudian U, CTRL-U ya, underline. Jadi nanti fontnya ini ada garisnya seperti itu ya. Dan teman-teman juga bisa memanfaatkan banyak sekali simbol di situ. Contohnya terpangkat, kemudian bawah, subscribe ya, itu juga bisa teman-teman gunakan. Biasanya kan untuk rumus, untuk fungsi kimia adanya di sini semua, gitu ya. Kalau membuat teks seperti ini, kemudian judulnya huruf pertamanya misalnya huruf awalnya adalah huruf kapital, maka teman-teman bisa klik di sini ya, namanya capitalize each word. Maka setiap huruf, setiap kata di huruf pertamanya adalah huruf kapital, seperti itu. Ya.
teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang namanya font ini sesuai dengan format yang ingin teman-teman inginkan. Warna fontnya juga begitu, ingin warna biru, oke, tinggal klik sini, warna yang disesuaikan, pilih sini, kalau nggak cocok lagi, pilih custom sini. Ya, paling mudah pilih ini, seandainya seperti itu, fontnya akan berwarna menjadi biru seperti itu. Gitu ya. Kemudian juga begitu, di sini ada font di paragraf ini. Bagaimana? Bagaimana caranya untuk menata supaya tulisan ini rapi kanan dan kiri? Nah, bisa memanfaatkan yang di sini ada menu align, kemudian center, kemudian align right, kemudian ada justify. Ya, di sini. Nah, ini untuk rata kanan kiri, kemudian kalau ini yang untuk rata kanan saja, rata kirinya tidak diatur, kemudian ini center di tengah, kemudian ini rata kiri. Ya, kemudian menu yang atas ini untuk bullet numbering ya, bisa berupa karakter ya, atau kalau berupa angka bisa diklik di sini seperti itu. Untuk membuat sebuah daftar isi ya, bisa memanfaatkan format seperti ini. Nanti terlihat di sini sub apa namanya, sub title-nya apa, nanti terlihat situ ya. Kemudian untuk apa namanya, untuk menjorokkan ini teks ini menjorok ke dalam, bisa memanfaatkan menu yang namanya increase intent ya. Dia akan menjorok ke dalam satu paragraf seperti ini tuh, untuk mengembalikan juga semacam ini. Tuh. Oke. Atau juga ingin memberikan warna teksnya, bisa memberikan tanda yang ini ya, atau juga bisa memanfaatkan yang namanya untuk backgroundnya warnanya apa, bisa memanfaatkan yang ini. Kemudian kalau paragraf juga gitu ya, bisa apa namanya, memanfaatkan fungsi dari keyboard. Nah, seperti yang ada di layar itu, align left itu bisa ZRL, kemudian center itu biasa ZRL-E ya, kemudian apa untuk line right itu bisa ZRL ya, kemudian kalau justify itu ZRL-J seperti itu. Ini sangat mudah, tergantung teman-teman itu bisa bisa apa namanya, memanfaatkan, mengolah ya, harus mencoba-coba, karena kalau tidak terbiasa nanti teman-teman juga akan tidak bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Microsoft Office seperti itu. Ya. Kemudian fasilitas clipboard. Fasilitas clipboard juga seperti ada di menu home ya. Menu home sini ada clipboard ya. Itu ada paste, ada cut, ada copy ya. Kemudian ada format painter ya. Paste ini tentunya teman-teman sudah tahu ya. Paste ini untuk seandainya kita ingin mengcopy, kemudian caranya untuk menempelkan tentunya pakai menu yang namanya paste. Tinggal klik situ namanya paste, paste semacam itu, atau Ctrl V gitu ya. Kalau ingin cut ya, ini di-blok dulu, kemudian bisa potong ini. Cut ini istilahnya mengambil ya, mengambil tapi belum permanen, menghapus tapi belum permanen. Kita bisa memindahkan ke lokasi yang lainnya dengan memanfaatkan menu yang namanya paste. Cut ya. Kalau copy itu menduplikasi teks seperti itu. Kemudian format painter ini formatnya itu ingin kita samakan. Maksudnya bagaimana Pak? Contohnya, saya ingin formatnya teks ini sama dengan formatnya yang ada di atas ini. Caranya bagaimana? Kita blok di sini teksnya ini, kemudian kita manfaatkan format painter, kemudian kita klik di sini, kemudian kita bisa lepas. Oke, maka formatnya yang ini, entah itu fontnya, warnanya, line spacing-nya, dan sebagainya, formatnya sama persis dengan yang di atas. Seperti itu. Ini banyak menu-menu yang bisa kita gunakan. Ya, gunakan. Sedangkan untuk yang ini, nanti kita bisa pelajari di apa namanya, minggu ke-10.
Caranya untuk membatalkan, membatalkan tadi kan formatnya ada background berwarna seperti itu atau ada apa namanya tulisan-tulisan yang ada warna kuning seperti itu. Tinggal klik di sini ada menu short toolbar ya. Di sini ada yang undo ya. Undo itu sebelumnya seperti apa? Kalau ingin melihat yang sudah ada perubahan kemarin ada redo ya, master format itu kontrol Y atau kontrol apa namanya undo itu kontrol Z, kontrol Z undo kemudian redo kita kontrol Y semacam itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari dan mengganti. Maksudnya mencari atau mengganti seperti apa, Pak? Mencari. Contohnya, saya teksnya kan banyak, ingin mencari kata Anda. Kita bisa memanfaatkan yang namanya kontrol apa namanya menu kontrol find, Ctrl F ya. Ctrl F itu untuk find ya. Maksudnya kita ingin mencari teks yang ada di apa namanya di dokumen tersebut. Ingin mencari namanya kata Anda dalam satu lembar kerja. Ini akan ditunjukkan. Untuk mengetahuinya satu persatu ini akan ditunjukkan Anda seperti itu ya. Tapi kalau ingin merubah Anda ini menjadi kita bisa memanfaatkan yang namanya menu di sini itu adanya replace. Nah, find buat kata apa yang kita rubah, contohnya adalah replace Anda, kita rubah menjadi kami. Ya. Maka kita bisa klik di sini nemu find next ini mengganti per kata mengganti per kata ya. Anda ini oke, kalau replace satu persatu ini pakai ini ya, Anda diganti satu persatu, tapi kalau langsung biar efisien pakai yang semuanya langsung pakai replace all. Jadi semua kata ada 3 kata Anda ini akan dirubah menjadi kami semuanya. Nah, di sini sudah terlihat Anda yang tadi kita cari menjadi kami seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan ya sebagai tutorial di pertemuan yang ke-9, teman-teman bisa memanfaatkannya ya. Tentunya kalau teman-teman ingin membuka atau menyimpan dokumen, kalau menyimpan kan teman-teman tinggal save sini atau Ctrl S ya. Kemudian kalau ingin membuka dokumen bisa apa namanya file, kemudian open ya, kemudian terus cari dokumen yang teman-teman ingin buka, atau bisa dengan memanfaatkan yang namanya Ctrl O. Nah, Ctrl O secara langsung teman-teman diarahkan kepada menu untuk mencari dokumen mana yang ingin teman-teman buka seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan, yang saya berikan untuk tutorial perihal materi di pertemuan yang ke-9 yaitu Microsoft Office Word ya, part 1, yaitu bagaimana caranya memperkenalkan, menggunakan atau memanfaatkan namanya Microsoft Office Word sebagai aplikasi pengolah kata. Ya. Secara garis besar kita harus mampu mengoperasikan ya, menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, terutama teman-teman yang akan bekerja di sebuah instansi atau institusi. Ini sebagai basic ya.
Sebagai basic, teman-teman untuk terjun di lapangan, terutama di bidang manajemen, sangat bermanfaat sekali aplikasi Microsoft Word ini. Jadi saran saya, silakan dicoba, karena kalau tidak dicoba, teman-teman tidak akan mengenal yang namanya aplikasi Microsoft Word. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.